Halo, selamat pagi semua anakku. Selamat, salam sehat, salam DGTM untuk kita semua. Semoga hari ini Pak Guru dapatin anak-anakku semua masih dalam keadaan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita masuk pada muatan IPA pada tema yang sama, yaitu tema 1. Oke, kemarin di hari Senin yang pertama kemarin, Pak Guru sudah memberikan kalian di materi tema 1 juga muatan IPA, tetapi itu sangat sedikit ya. Baik, hari ini kita akan belajar. Sudah siap? Silakan ambil dulu bukunya supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Oke, mari kita memulai pembelajaran kita ya. Oke. Nah, seperti Pak Guru sudah bilang tadi, hari ini kita akan belajar masih pada tema yang sama, yaitu tema 1, subtema 2, khususnya pada muatan IPA tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Pada pembelajaran 2, 5, dan 6. Ya, nanti anak-anakku silakan buka di dalam buku pena juga, cari pembelajaran 2, 5, dan 6. Ya, yang berkaitan dengan muatan IPA. Oke. Pak Guru mulai dari pembelajaran 2 dulu, ya. Nah, di pembelajaran 2 nanti ada berkaitan dengan tulang sebagai alat gerak manusia, ya. Sehingga tulang itu disebut sebagai alat gerak aktif, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas itu sebenarnya, tetapi hari ini Pak Guru lebih mendalam lagi berkaitan dengan alat gerak manusia ya. Kemarin Pak Guru sudah bilang bahwa alat gerak manusia itu ada dua. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Ya. Kalau alat gerak aktif, contohnya yaitu pada tulang, sedangkan aktif itu contohnya adalah pada otot. Ya, Pak Guru ulang lagi. Kalau yang aktif pada alat gerak aktif ya diwakili oleh tulang atau yang disebut dengan rangka, sedangkan alat gerak aktif diwakili oleh otot atau biasa kita sebut dengan daging ya. Oke, kita lanjut. Nah, omong-omong soal tulang, kira-kira masih ingatkah anak-anakku semua fungsi daripada tulang? Ya, fungsi tulang, Pak Guru masukkan di sini cuma 3 ya. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi yang lain, tetapi itu sudah mewakili untuk semuanya. Yang pertama, yaitu menopang tubuh. Kita bisa berdiri tegak kayak Pak Guru sekarang ini, ya. Ini karena adanya tulang dalam diri Pak Guru, ya. Begitupun anak-anakku di rumah. Kenapa bisa berdiri tegak? Yaitu karena adanya tulang. Ya, karena tubuh kita ditopang oleh tulang-tulang sehingga kita bisa berdiri tegak, bisa berlari, berjalan, melompat, main sepeda, main sepak bola dan segala macamnya. Ya. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yang memberikan bentuk pada tubuh, ya. Contoh sekarang, ya. Nah, kita sudah bisa tahu membedakan mana badan, mana kepala, mana tangan, mana kaki. Itu semua ya sudah dibentuk oleh tulang. Sehingga tulang itu juga sudah membentuk rupa kita. Ya. Nah, yang berikut yaitu tempat melekatnya otot-otot. Ya, jadi di tulang kita ini contoh pada Pak Guru sekarang ini daging ini atau otot ini melekatnya pada tulang, ya, sehingga ketika kita mau bergerak diaktifkan oleh otot-otot kita, sehingga kita bisa berjalan dengan baik, ya, oke. Nah, berdasarkan bentuk dan zat penyusunnya, tulang ini dibagi 2 bagian. Kita mulai dari yang pertama ya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi atas 2 bagian, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Oke, tulang pipih dan tulang pipa. Nah, itu pembagiannya berdasarkan bentuknya. Nah, contoh tulang pipih yaitu tulang telapak tangan. Ya, ini
tulang telapak tangan kita dan tulang rusuk, ya. Itu menyerupai karena dia tipis sehingga dia disebut dengan tulang pipih, ya. Nah, yang kedua tulang pipa. Tulang pipa ini di mana dalam tulang itu ada rongga yang menyerupai seperti pipa sehingga dia disebut sebagai tulang pipa. Contoh pada tulang paha dan tulang lengan, ya. Ini tulang lengan kita dan tulang paha. Nah, di dalamnya itu sangat kuat sehingga dia disebut sebagai tulang pipa. Nah, itu tadi berdasarkan bentuknya. Sekarang berdasarkan saat penyusunnya, tulang dibagi atas dua bagian, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Ya. Nah, kalau tulang rawan, contohnya pada telinga kita ini, ya. Telinga kita ini bisa kita gesek, kita tarik, kita belekuk, apapun dia bentuknya, pasti akan kembali ke bentuk semula, tapi tidak menyebabkan patah pada tulang, ya. Tetapi kecuali kalau keras sekali, ya. Oke. Yang kedua, tulang keras, ya, yang diwakili oleh tengkorak kepala kita, ya, tulang tengkorak ini, ya, ini sangat keras. Tetapi jangan sampai juga anak-anakku, ya, karena sudah dibilang sangat keras, main bentur-benturkan, itu juga tidak boleh, ya, nanti malah bocor yang ada. Oke, oke. Nah, itu tadi pembagian tulang berdasarkan bentuknya dan berdasarkan saat penyusunnya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat gambar dulu. Seperti inilah contoh gambar lengan atas manusia, ya, atau tangan manusia, ya, di mana tangan ini dibagi beberapa bagian, yaitu berdasarkan tulang penyusunnya. Yang pertama, tulang lengan atas. Yang kedua, itu tulang hastan, ya. Yang ketiga, itu tulang pengumpil namanya, ya. Dan yang keempat, itu tulang pergelangan tangan, ya. Ini namanya tulang pergelangan tangan. Yang kelima, tulang telapak tangan. Dan yang keenam, tulang jari tangan. Nah, itu contoh bagian-bagian tulang yang tadi Pak Guru sebutkan, ada tulang pipih, ada tulang pipa, ya. Jadi seperti inilah contohnya, ya. Nah, selanjutnya itu kalau pada anggota yang gambar pertama tadi itu contohnya pada tangan, ya. Sekarang pada anggota gerak pada kaki. Nah, kaki kita, bagian kaki kita mulai dari panggul, ya, sampai ke ujung jari kaki. Jadi dibagi dalam beberapa jenis tulang juga. Ini termasuk dalam jenis tulang pipih, ya. Contohnya pada tulang panggul. Nah, tulang paha. Kalau tulang paha tadi seperti Pak Guru sudah bilang bahwa tulang paha adalah tulang yang menyerupai seperti pipa karena di dalamnya ada rongga, ya. Sehingga dia disebut dengan tulang pipa, ya. Selanjutnya, nah, tulang tempurung kaki. Tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak kaki, dan yang paling terakhir adalah tulang jari kaki, ya. Nah, ini semua adalah bagian-bagian dari tulang, ya, berdasarkan bentuknya. Oke. Selanjutnya, ya, pada pembelajaran 5 kita masuk pada jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Silakan anak-anakku buka buku penanya lagi di pembelajaran 5. Coba dilihat di sana, ya. Tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Ya, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa otot merupakan alat gerak aktif, ya, pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, dari ujung kaki sampai kepala, ya. Terdapat otot. Nah, saat bekerja, otot akan melakukan yang namanya kontraksi dengan cara memanjang dan juga
memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Ya, nah inilah yang dilakukan otot sehingga tulang kita itu bisa bergerak sangat jauh, bisa bergerak sangat lincah, bisa bergerak sangat bagus. Itu karena adanya gerakan otot yang berkontraksi. Ya, nah selanjutnya ada 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Pak Guru akan buatkan lagi PowerPoint-nya khusus membahas tentang otot polos, otot jantung, dan otot lurik ini ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran 6 ya, berkaitan dengan sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Ya, jadi apa sih sendi itu ya? Ada nggak anak-anakku yang tahu? Jadi sendi adalah persambungan antara tulang yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Itu yang disebut dengan sendi. Ya, tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh sendi. Ya, sehingga dia disebut dengan sendi. Nah, contoh ini pada rangka manusia ya. Pada rangka manusia dibagi beberapa jenis sendi ya. Ada yang namanya sendi putar. Nah, ya, contoh pada kepala kita ya, pada tulang leher. Kenapa kita bisa menggerakkan kepala ke kiri, ke kanan, ke belakang? Karena memiliki sendi putar. Yang kedua, sendi engsel. Ya, ini hanya dapat digerakkan satu arah. Contoh pada tangan ya, ini sendi engsel namanya. Ya, berikut sendi peluru. Nah, ini sendi peluru pada persambungan kaki dengan panggul. Nah, ini dapat bergerak ke semua arah. Bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke atas, bisa ke bawah. Sehingga dia disebut dengan sendi peluru karena bentuknya menyerupai peluru sehingga masuk di antara celah-celah gitu ya, sehingga ketika diputar itu bisa bergerak ke semua arah. Selanjutnya ada namanya sendi pelana. Ya, ini dapat digerakkan ke 2 arah ya, yaitu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, ini namanya sendi pelana ya, sehingga dia dapat digerakkan hanya ke 2 arah saja. Yang berikut yaitu sendi geser. Ya, sendi geser ini hanya dapat menggeser. Contohnya pada pergelangan kaki kita, ya, antara tulang betis dengan pergelangan kaki, persambungan dengan jari-jari kaki atau telapak kaki ya. Ini disebut dengan sendi geser. Kita bisa menggeser ke kiri, ke kanan ya, karena dia bergesek gitu ya. Nah, itu yang namanya sendi geser. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk pada macam-macam gerak otot pada manusia. Nah, gerak otot pada manusia ini ada bermacam-macam ya. Gerak menekuk atau meluruskan. Nah, pada gerak menekuk atau meluruskan ini, gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contohnya, ketika anak-anakku menggerakkan lutut, siku, dan ruas jari-jari tangan. Nah, ini yang namanya gerak menekuk atau meluruskan ya. Nah, seperti contohnya sudah Pak Guru lihat di PowerPoint-nya ya. Seperti itu. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contoh, gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya ya, gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan ya. Nah, ini adalah contoh gerak menurunkan atau menekan ke bawah ya. Yang kemudian yang ketiga, gerak menaikkan atau gerak dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh, saat mulut terbuka kemudian kembali menutup ya.
Ini juga merupakan contoh gerak menaikkan dan pada mulut, ya. Yang berikut, gerak memutar. Gerak memutar ini dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya pada gerak kepala ketika menengok ke kanan dan menengok ke kiri, ya. Dan yang paling terakhir adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, ya. Contoh gerakan otot ini dilakukan dengan menjauhkan dengan mendekatkan tubuh. Contohnya pada gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Ya, jadi itu macam-macam gerak otot pada manusia. Ya, jadi yang pertama gerak menekuk atau meluruskan, gerak menurunkan atau menekan ke bawah, gerak menaikkan, gerak memutar, dan yang paling terakhir adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, ya. Nanti anak-anakku dengan membaca teks ini, nanti silakan anak-anakku sambil mempraktikkan di rumah, ya, gerak-gerakan, contoh gerakan-gerakan yang ada ini, ya, sehingga anak-anakku lebih cepat memahami maksud daripada gerak-gerakan yang sudah Pak Guru jelaskan barusan, ya. Oke, mungkin sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita tetap dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga Pak Guru harapkan ke anak-anakku semua, kalian tetap jaga kesehatan kalian. Jangan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kurangi dulu bepergian ke hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya, sekian dari Pak Guru. Selamat pagi dan salam digital.